Poin 20, makan, minum, dan nafkah yang haram itu menjadikan iman mudah turun. Siapapun manusianya di muka bumi ini, orang-orang kaya, orang banyak uangnya, kalau andaikan mereka mendapatkan dari nafkah-nafkah yang haram, itu tidak akan mungkin bisa menambah keimanan. Perbuatan haram berarti perbuatan dosa. Ini makanan yang haram, minuman yang haram. Kami nggak makan makan haram, kami nggak minum minuman yang haram, cuman nafkahnya doang. Nafkahnya cara mendapatkannya dengan sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini, berkhianat, menipu, tidak amanah, berbohong. Nah, itu kan haram jadinya. Makan harta riba. Ketika mendapatkan harta haram seperti ini, lihat saja iman akan mudah turun. Nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah lama menjadi seorang muslim dan kita sudah pernah merasakan adanya peningkatan iman dan kita pun pernah merasakan turunnya iman. Adapun bagi orang-orang yang bertakwa, saleh dan salehah, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, mereka semua pernah merasakan turunnya iman. Dan kalaupun turun iman, bagi orang-orang bertakwa turunnya sedikit, tidak banyak. Dan ketika turun, cepat lagi naik ke atas. Karena mereka melakukan berbagai macam terapi, kiat-kiat agar iman itu tidak berlama-lama ketika turun. Meskipun turunnya hanya sedikit. Itu orang bertakwa. Adapun kalau kita bukan termasuk orang bertakwa, muslim yang jauh dari agama, muslim yang munafik, muslim yang fasik, muslim yang zalim, muslim yang tidak peduli kepada penciptanya dan lain-lain. Kalau turun iman itu biasanya banyak sekali. Dan ketika naik, bisa jadi naik lama sekali naiknya, atau bisa jadi nggak naik-naik lagi. Dan semakin turun iman seseorang, karena tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar, tidak ada terapi, tidak ada kiat-kiat yang dia lakukan, sehingga turunnya pun terjun bebas, dan akhirnya menjadi seorang yang murtad. Jadi ini masalah kita bersama ya, sebab lemahnya iman yang mesti kita bahas. Kenapa iman itu bisa mudah sekali lemah, mudah kita terpengaruh lagi oleh godaan syaitan, dan mudah lagi terpengaruh oleh hawa nafsu. Memang fitnah itu luar biasa di hadapan kita. Hidup di zaman sekarang fitnah itu kan banyak sekali. Maka iman ini sangat sulit untuk dipertahankan. Mempertahankan saja sulit. Jangankan menambah, dipertahankan yang sudah ada saja sulit. Tetapi apabila memang kita melakukan langkah-langkah untuk mengobati keimanan kita, maka tidak mungkin itu tidak bisa untuk menambah. Karena Allah pasti membantu. Sulitnya itu karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau Allah memberikan bantuan, maka semua terasa mudah, ringan, gampang, dan enteng. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat kurang lebih ada 25 sebab lemahnya iman. 25 sebab lemahnya iman. Kenapa iman mudah turun? Kenapa kita mudah nggak semangat? Kenapa kita mudah futur? Kenapa kita mudah mendapatkan rasa malas, tidak sungguh-sungguh, untuk ngaji pun malas, untuk sholat pun malas, untuk berbagai macam, jangankan perkara yang sunnah, perkara yang wajib pun berat sekali kita lakukan. Jangankan ibadah sunnah, ibadah yang wajib pun terasa berat dan beban. Tidak merasa nyaman menjadi seorang muslim. Tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya ibadah. Tidak ada yang dia rasakan. Hampa sekali. Hidupnya susah, gelisah, galau, bingung, dan resah. Karena iman itu turun menjadikan orang itu pasti dia menjadi stres. Kalau iman semakin naik dengan ilmu, iman semakin naik dengan ketakwaan, pasti dia bahagia dan merasakan ketenangan. Karena ketenangan itu datang dari Allah. Kebahagiaan juga datang dari Allah. Kalau kita beriman dan beramal saleh. Baik. Saya akan posting pada sore hari ini di Telegram saya
Silakan antum lihat di Telegram, sosial media saya, Telegram Nazmi Umar Bakar. Ada saya tulis 25. Ya, sekarang saya posting ya. Sekarang saya posting 25 sebab lemahnya iman di Telegram ya, bukan di Instagram. Telegram, aplikasi Telegram. 25 sebab lemahnya iman yang coba kita pelajari, kita pahami. Oh, ternyata dari 25 ini kita lihat masing-masing kita insya Allah ada poin-poin yang kena. Nomor ini ana ini. Ya, nomor ini kayaknya sudah ana juga ini. Pantaslah iman kita mudah turun. Tidak sebagaimana orang-orang lain yang semangat luar biasa, dia bisa istiqomah. Istiqomah itu suatu perkara yang sangat sulit. Fastaqim kama umirta. Bahkan Nabi pun SAW diperintah untuk istiqomah. Perintah untuk istiqomah inilah yang menjadikan Rasul tumbuh uban di rambutnya. Karena beban yang berat untuk melaksanakan sesuatu secara istiqomah. Nah, istiqomah menjadi sulit karena iman terus-menerus turun, terus-menerus turun. Meskipun kita tahu iman kadang naik, kadang turun, tapi kalau turun yang terus-menerus pasti ada masalah ini. Tapi kalau pernah turun itu wajar. Manusiawi, kita bukan malaikat. Kalau pernah turun, pernah naik, pernah turun, pernah naik. Manusiawi, tapi kalau turunnya banyak, terjun bebas, dan terus-menerus seperti itu, ini masalah. Tapi kalau turunnya sebentar, singkat, sementara, tidak lama, kemudian kita kasih obat lagi, tambah lagi iman kita, itu suatu perkara yang memang bisa dialami oleh setiap orang. Baik, sudah dilihat jamaah sekalian? Di Telegram saya, Nazmi Umar Bakar, Telegram. Di sini ada barusan saya posting ya, 25 sebab lemahnya iman yang saya ketahui, yang coba kita kumpulkan, apa sih penyebabnya? Kenapa saya, Anda, kita semua mudah sekali turun iman. Mudah sekali mendapatkan rasa malas, nggak sungguh-sungguh, nggak semangat, dan mudah tergoda gangguan syaitan, mudah jatuh pada dosa, malas untuk melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Mari ya, sama-sama kita bahas, kita baca. Di sini dimulai dengan muqaddimah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangat dan masa jenuhnya. Nabi mengatakan demikian, sesungguhnya setiap amal perbuatan ini yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, memiliki masa semangat dan masa jenuh. Berarti sudah memang terjadi dan akan terjadi kembali. Semangat, bosan, semangat, jenuh, semangat, tidak semangat. Itu akan terjadi ya, silih berganti. Tetapi Rasul mengatakan barang siapa yang masa jenuhnya kepada bid'ah, maka sungguh dia telah tersesat. Jenuhnya, bosannya dia, turunnya iman, ternyata beralih kepada bid'ah. Sebelumnya dia sunnah, mengikuti ajaran Nabi yang benar. Ternyata dia beralih kepada bid'ah, maka sungguh dia telah tersesat. Dan barang siapa yang ternyata masa jenuhnya, kata Rasulullah, kepada sunnah, meskipun turun iman, tapi tetap di atas sunnah. Di atas ajaran yang benar, syariat yang Rasul contohkan, yang Rasul ajarkan. Meskipun turun iman, tetap di atas sunnah ini, maka sungguh kata Rasulullah, dia termasuk orang yang telah mendapatkan hidayah. Telah mendapatkan hidayah. Meskipun sudah turun iman, tapi tetap di atas sunnah, di atas ajaran yang benar, sesuai Quran dan hadis, sebagaimana yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, maka tetap dia dianggap telah mendapatkan hidayah. Tinggal dia coba terapi kembali, coba diobati kembali keimanannya, supaya bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Itu tugas kita selama di dunia. Tugas kita ini bukan hanya beribadah saja, tapi juga bagaimana supaya iman kita ini terus bertambah. Terus bertambah. Dengan cara-cara yang kita lakukan, Allah yang akan menambahkan, bukan kitanya yang hebat. Bukan karena kitanya, tapi Allah yang menambahkan keimanan itu. Tetapi Allah menunggu juga bagaimana usaha kita. Nanti Allah baru berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Baik, langsung saja jamaah sekalian ya, karena ini banyak. Totalnya ada 25. Ya, yang pertama apa? Di antara sebab lemahnya iman yaitu pertama, tidak berilmu tentang agama.
kebodohan. Ini sebab terbesar. Siapa saja yang bodoh, nggak mengerti, nggak paham tentang agamanya, Islam ini, tidak mengerti sunnah Rasul, tidak mengerti tentang bagaimana cara beragama dengan benar, dipastikan imannya akan mudah turun. Kebodohan tidak mengerti. Karena orang yang berilmu itu, dia paham tentang agamanya, dan ilmu yang berkah akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak di muka bumi, kata Allah hanyalah orang yang berilmu. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Fatir ayat yang ke-28. Surah ke-35, surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah semuanya ini hanyalah orang yang berilmu. Karena dengan ilmu itu, kalau ilmunya benar ya, ilmunya berkah, memang diniatkan mencari ilmunya betul-betul ikhlas karena Allah. Ilmunya benar sesuai Quran dan Sunnah. Itu ilmu yang menumbuhkan keberkahan. Yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau sudah rasa takut kepada Allah tumbuh, bertambah, iman otomatis bertambah. Semakin bodoh, semakin tidak mengerti, semakin jauh dari ilmu, semakin tidak paham tentang Islam ini, maka ini menjadi faktor terbesar orang itu mudah turun atau gampang terpengaruh oleh godaan syaitan dan hawa nafsu. Karena penyebab kita berdosa di muka bumi ini, penyebabnya apa sih kita berdosa? Dua. Menjadikan kita tuh berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Bisikan, gangguan dari syaitan. Yang kedua, adanya hawa nafsu yang selalu mendorong manusia melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Karena hawa nafsu itu ternyata tidak dirahmati oleh Allah. Hawa nafsu terbagi dua. Ada hawa nafsu yang bisa kita bawa kepada perbuatan yang terpuji, ada hawa nafsu yang bisa dibawa kepada perbuatan yang tercela. Hukum asalnya hawa nafsu itu membawa manusia kepada perbuatan yang tercela, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Sebagaimana Allah firmankan di surat Yusuf ayat ke-53. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah, selalu mendorong manusia ke arah kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Dua penyebab manusia berbuat dosa. Bisikan syaitan, gangguannya, dan hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada kesalahan dan kesalahan. Tetapi dengan modal ilmu, insya Allah, bi'idznillah. Karena Allah yang mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah, di antara hamba-hamba Allah ini adalah orang yang berilmu. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah karena ilmunya benar. Bukan sembarang ilmu. Banyak juga orang yang belajar tentang Islam, tapi ilmunya salah. Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Atau mungkin ilmunya benar, sesuai Quran dan Sunnah, tapi niatnya yang salah, tidak ikhlas. Riya, sum'ah, ujub, sombong. Akhirnya ilmu itu tidak berkah, dan ilmu itu tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Akhirnya iman pun mudah turun. Ya. Yang kedua, kita singkat saja ya, banyak 25 ini. Di antara sebab lemahnya iman adalah jarang mengingat azab Allah. Jarang mengingat azab, hukuman, siksaan Allah. Kalau kita sering ingat-ingat bagaimana siksa kubur, bagaimana siksa neraka, bagaimana hukuman yang Allah berikan di dunia sebelum orang itu mati, apa saja bentuk hukuman-hukuman dan siksaan yang Allah berikan kepada hamba selama di dunia. Kita ingat, kita pelajari, kita ketahui, insya Allah ini akan mengerem keinginan kita untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Tapi kalau kita sering ingat azab Allah, bagaimana murka Allah, bagaimana marahnya Allah, bagaimana siksaan Allah, azab, kita pelajari. Bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya, bagaimana ancamannya bagi pelaku dosa ini, dosa ini, dosa ini. Insya Allah itu bisa. Kita sudah pernah kok mencoba ini, ternyata memang ada
kenaikan-kenaikan iman kita, akhir tiba-tiba kita lebih semangat untuk melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah. Karena banyak mengingat azab Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab lemahnya iman adalah tidak mau membersihkan hati. Hati yang berpenyakit, hati yang kotor, hati yang keras, mudah sekali menjadikan orang itu turun iman. Maka harus dibersihkan. Supaya hatinya qalbun salim. Hatinya bersih, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang suci. Orang-orang yang bertambah-tambah terus imannya kepada Allah karena dia berusaha untuk mengobati hatinya yang keras. 30 obat penyakit hati. Ini kan cuma ringkasan ya, tapi tentunya perlu dicari tahu bagaimana untuk antisipasinya, mencari sebagaimana nomor 3 tidak mau membersihkan hati, ya begini jadinya. Kalau bersihkan hati gimana caranya Pak Ustadz? Saya pengen bersihkan hati saya. Berarti diobatilah hati itu, karena hati itu bisa berpenyakit. Hati itu bisa keras. Ya, dengan berdoa kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan berziarah kubur, dengan datang ke majelis taklim, dengan mendengarkan kajian-kajian dan lain. Banyak sekali 30 obat penyakit hati. Itu pun ada di artikel saya nih di Telegram. Nanti bisa dibaca pada artikel yang lain. Jadi orang-orang yang tidak mau membersihkan hati, hati itu berpenyakit dibiarkan. Hati yang keras dibiarkan karena banyaknya dosa. Maka lama-lama menyebabkan hati itu menjadi hitam. Satu dosa menyebabkan satu titik hitam di hati. 2 dosa menyebabkan 2 titik hitam di hati. Kemudian kita bertaubat, putih kembali setelah bertaubat. Tapi ketika tidak bertaubat, maka titik hitam itu makin banyak, akhirnya menghitamkan semua hati. Bagaimana dia bisa bertambah iman? Tidak mungkin seseorang bisa bertambah iman. Karena iman itu adanya di hati. Diucapkan dengan lisan. Dan dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Lisan dan anggota badan itu gimana? Hati dulu. Hati yang pertama kali harus baik. Kalau hatinya baik kata Rasulullah, seluruh anggota tubuh manusia menjadi baik. Dan kalau hatinya jelek, rusak dan mati, na'udzubillah, hitam, tentunya lisan dan perbuatan pun akan rusak. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau membersihkan hatinya, tetap dalam penyakit. Dan penyakit ini bukan penyakit zahir ya, penyakit batin, penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ya, Allah katakan bahwa di hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit berikutnya. Bukan ditambahkan iman, justru Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain lagi. Kenapa? Karena orang itu memang tidak ada usaha untuk membersihkan hatinya. Ya. Kemudian yang keempat, jarang mentadabburi Al-Quran. Jarang untuk mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi bukan sekedar membaca ya, tapi juga berusaha memahami apa yang kita baca. Banyak orang bisa baca Quran, mungkin fasih bacaannya. Tetapi mereka tidak mentadabburi. Kalau tidak mentadabburi, ini berbahaya bagi keimanan. Meskipun membaca juga ada pahalanya. Tapi tidak sedikit orang yang bahkan hafal Quran pun 30 juz, bisa jatuh kembali kepada dosa dan imannya turun. Karena tidak paham tentang apa yang dibaca. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menyungkur sujud. Hati mereka tunduk patuh kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebutkan di surah Al-Anfal ayat yang kedua. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat yang kedua, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah apabila orang tersebut ya disebutkan nama Allah di sampingnya, maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah,
maka bertambah-tambah imannya. Ini. Kenapa dibacakan firman Allah bertambah imannya? Karena dia paham, dia mentadaburi, dia menghayati, dia memahami. Bukan sekedar dibaca saja yang bisa menjadikan seseorang bertambah imannya, tambah lagi dia mengerti apa ayat yang dibacakan kepadanya. Coba kita dibacakan ayat ini, imam membaca Quran, kita diam saja. Kenapa? Nggak paham, nggak mengerti. Tapi bagi orang yang mentadaburinya, dia pahami ayat tersebut, dia tahu tafsirnya, maka mudah tersentuh hatinya, mudah meneteskan air mata. Karena dia tahu bahwa yang dibaca itu adalah ayat siksaan. Kita nggak tahu, kita diam. Ini kayak imam kapan selesainya nih? Lama benar nih. Karena nggak paham. Bagaimana bisa bertambah iman? Atau mungkin dibacakan tentang surga, bagaimana keindahannya, kita juga nggak paham. Nah, di sini di surah Al-Anfal ayat kedua Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman adalah apabila mereka dibacakan, disebut nama Allah, maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan firman Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi kalau orang yang jarang mendengar firman Allah, jarang mentadaburi Al-Quran, maka tentunya mudah turun futur imannya. Yang kelima, sebab lemahnya iman adalah malas untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Perasaan malas ini dipelihara. Kita mungkin semua pernah merasakan rasa malas, turun iman. Tapi maksud saya, malas di sini harus dilawan. Dipaksa diri ini untuk menjadi lebih baik. Kita memaksa diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Kalau sudah jelas kita malas, lalu kita biarkan. Nah, ini berbahaya. Adanya malas untuk beribadah, malas lagi ditambah biarkan lagi, malas dibiarkan lagi. Tidak kita obati, sekali lagi. Pembahasan kita ini kan masalah obat. Kalau kita sakit, datang ke dokter, minta resep untuk beli obat di apotek. Coba kalau turun iman. Turun iman bagaimana? Apakah kita obati iman kita? Yang sedang malas nih, lagi gak semangat, lagi banyak penuh dosa. Bagaimana caranya? Maka diobati, jangan dibiarkan terus-menerus. Diobati segera. Rasa malas itu jangan dibiarkan. Tapi kita lawan rasa malas tersebut dengan kesungguh-sungguhan. Kita lawan rasa malas tersebut dengan keyakinan. Kita lawan rasa malas tersebut dengan berdoa kepada Allah, minta kekuatan, dan lain-lain. Ya, ini teorinya ya. Tentunya kita sama-sama mempraktekkannya. Ini yang kita tahu. Penjelasan dari para ulama saya kumpulkan, saya ringkaskan seperti ini menjadi suatu tulisan yang insya Allah bermanfaat. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata nomor 1 saya nih, nomor 4, oh saya ini. Pantesan selama ini mudah turun iman. Lalu kita kadang-kadang kalau turun iman, kita kambing hitamkan siapa? Oh jangan-jangan istri saya nih, jangan-jangan suami saya, jangan-jangan teman saya. Padahal kita yang salah. Kita mudah menuduh orang lain. Coba cek nomor 1 sampai 25 di sini. Di mana posisi kita? Ya. Kemudian yang keenam, jarang mengingat kematian. Ya, pantas-pantas aja. Orang yang banyak mengingat kematian, jamaah sekalian, banyak ingat kematian bukan ingin mati. Tapi banyak ingat kematian itu menjadikan kita semangat untuk beribadah. Banyak ingat kematian, akhirnya kita bersegera untuk bertaubat. Coba jarang ingat kematian. Jarang ingat kematian. Dunia, dan dunia. Apa yang terjadi? Orang itu malas untuk bertaubat, nantilah besok, nantilah besok, nantilah besok. Jarang ingat kematian, apa yang terjadi? Dia malas untuk beribadah. Ya, jadi kita nggak tahu kapan matinya kita. Tapi mengingat mati itu bermanfaat. Karena kita tahu bahwa kita bukan tinggal di dunia selama-lamanya. Mengingat mati dapat melembutkan hati yang keras. Iman yang baik itu kan karena hati lembut. Iman yang baik naik terus, naik terus, naik terus. Kenapa? Karena hatinya lembut. Nah kalau hatinya keras, bagaimana bisa menjadikan naik itu imannya? Nah keras itu kenapa? Karena dia jarang ingat kepada kematian. Hanya dunia yang dia pikirkan. Pagi, siang, sore, malam hanya dunia saja. Jarang ingat kepada kematian. Padahal itu pasti terjadi dan semua manusia pasti kembali kepada Allah. Ya. Yang ketujuh, enggan untuk menginfakkan harta. Penyebab berikutnya, kenapa iman itu menjadi lemah? Karena enggan untuk menginfakkan
harta. Bakhil, kedekut, koret, medit, kikir. Lengkap tuh. Orang yang kikirnya kebangetan ini. Tidak mau dia mengeluarkan infak sedekahnya. Padahal dia mampu. Yang tidak mampu saja orang berinfak. Kenapa yang kaya tidak mau berinfak? Itu bisa membahayakan iman. Allah sebutkan di surah Ali Imran bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Lapang dia berinfak, sempit dia berinfak, kaya dia berinfak, miskin dia berinfak. Kenapa? Miskin kok berinfak? Kalau kaya mungkin wajar ya, dia banyak-banyak uang. Kenapa orang miskin juga berinfak sesuai kemampuannya? Karena dia paham, dia berilmu. Dengan dia berinfak meskipun dia miskin, sesuai dengan kemampuannya, Allah akan berikan dampak yang sangat luar biasa pada imannya. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka keluarkan. Ini keyakinan akidah bagi seorang muslim. Apapun yang dia kerjakan, dia paham, dia mengerti, dia yakin bahwa semuanya ini tidak sia-sia kalau niatnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai sunnah ya. Pasti semuanya berbuah hasil, pahala, ganjaran, kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah memiliki dua pahala. Dua pahala Allah itu dunia dan akhirat. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah. Barang siapa menginginkan pahala di dunia saja, maka ketahuilah Allah punya dua pahala, kata Allah. Allah punya dua pahala, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Pahala di dunia, Allah kuatkan imannya, itu salah satunya. Allah tambahkan ilmunya, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah jaga hatinya, dan seterusnya. Coba lihat An-Nisa 134. Di surah An-Nisa, surah keempat, ayat 134 ya, ayat yang saya bacakan tadi bahwa pahala itu terbagi dua ya, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Jadi nggak ada yang sia-sia semua perbuatan baik kita itu. Orang yang enggan menginfakkan harta, hatinya semakin hari semakin sempit, semakin sesak, hatinya ya menjadi hati yang berpenyakit. Karena orang yang enggan menginfakkan harta, pada dia mampu. Yang miskin saja menginfakkan, masa Anda tidak mau menginfakkan harta sih? Ini biasanya orang-orang yang termasuk muslim munafik. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Muslim munafik itu banyak tanda-tandanya. Di antaranya adalah mereka orang yang kikir, bakhil, kedekut, koret, medit. Itu orang muslim yang munafik. Nggak yakin dengan janji-janji Allah. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Akhirnya dia sulit untuk mendapatkan tambahan-tambahan keimanan. Kemudian berikutnya, secara singkat ya, enggan menghadiri majelis ilmu. Ya ini pahamlah kita semua kan. Orang yang nggak ngaji gimana sih? Yang udah ngaji aja masih belepotan imannya. Kadang naik, kadang turun. Yang udah ngaji loh, bagaimana yang tidak ngaji? Yang udah datang ke masjid, pagi siapa ustadznya, siang siapa ustadznya, sore siapa ustadznya, malam siapa ustadznya. Sehari 4 kali mendengarkan kajian di masjid yang sama atau masjid yang berbeda. Begitu keluar dari masjid, aduh, cobaannya banyak, ya, ujian banyak. Bisa nggak? Kadang-kadang kena juga, meskipun sudah 4 kali loh ngaji seharinya. Ya di bawah tiba-tiba ada wanita-wanita yang terbuka aurat, jangan jauh-jauh deh, handphone aja deh. Buka Instagram, aduh. Itu ujian namanya. Bagaimana orang yang tidak ngaji? Yang udah ngaji saja bisa jatuh bangun. Termasuk ustadznya. Ya sama, kita semua manusia biasa, bukan malaikat kan. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi kan paling tidak kita berusaha lah maksimal secara manusiawi. Tetap Allah yang menentukan segala-galanya. Nah ini bertemu seperti ini, Masya Allah kan. Di majelis ilmu, di masjid. Dan Rasul mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, di mana mereka berkumpul untuk mempelajari tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah, melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan.
wa ghasyathumur rahmah. Malaikat pun ya Allah limpahkan kepada mereka rahmat dan malaikat pun akan mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut nama hambanya di hadapan para malaikat. Coba lihat 4 keutamaannya berkumpul di masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Kata Rasulullah, Allah berikan kepadanya ketenangan, Allah berikan kepadanya rahmat, malaikat mendoakan kita agar kita mendapatkan ampunan segala macam dan malaikat Allah pun menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwallazi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah menurunkan ketenangan karena kita ngaji, dapatlah ketenangan batin. Kata Allah, Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman untuk menambah keimanannya di samping keimanan yang sudah ada. Coba lihat Al-Fajr ayat keempat. Surah Al-Fajr, surah ke-48. Surah ke-48 ayat yang keempat ya. Allah sebutkan bahwa huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman, merasa tenang. Kapan ketenangan itu? Ketika datang di majelis ilmu seperti ini. Yang diadakan di masjid lagi. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah tambahkan keimanan mereka di samping keimanan yang sudah ada, ditambahkan oleh Allah. Karena mereka datang ke majelis ilmu. Nah, bagi orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu gimana? Tidak dapat ilmu, tidak dapat ketenangan, Allah pun tidak akan menambahkan iman mereka. Ayo. Diajak ngaji, susah. Diajak taklim, susah. Coba ada acara makan-makan deh. Makan-makan di mana misalnya. Wah, langsung semangat. Ada pembagian door prize. 1 orang 5 juta. Wah, nomor 1 paling di depan. Ya, baik. Jadi singkatnya seperti itu. Enggan menghadiri majelis ilmu adalah sebab iman itu mudah turun. Yang ke-9, terjatuh kepada dosa dan maksiat. Apa sebab lemahnya iman? Karena terjatuh kepada dosa dan maksiat. Setiap kita jatuh kepada dosa, iman sedang turun. Turunnya berapa banyak itu relatif ya. Tidak semua orang sama. Tergantung tingkat dosa yang dia lakukan. Ada orang yang melakukan dosa, maka iman pun turun, tapi mungkin dosa yang dilakukan dosa kecil. Ada orang yang melakukan dosa, dan iman turun, kenapa? Karena dia melakukan dosa besar. Dan dosa besar pun bertingkat-tingkat. Dan dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik. Dan kalau sudah dosa syirik yang dilakukan, berarti turunnya iman pada waktu itu sangat luar biasa. Bahkan bisa membatalkan keimanannya. Batal imannya. Kalau sudah dosa syirik yang dilakukan. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat, semuanya haram. Tapi semua ini bisa mempengaruhi keimanan. Maka ketika seseorang jatuh lagi pada dosa, banyak lagi dosa yang dilakukan. Dosa ini lagi, dosa ini lagi, dosa ini lagi, dosa ini lagi, dan seterusnya. Maka akibatnya iman pun menjadi lemah. Tapi kalau kita insya Allah termasuk orang-orang yang dosanya cuma dosa kecil, dan dosa kecil pun ternyata semakin hari semakin sedikit. Maka insya Allah iman kita semakin tinggi dan semakin baik. Seluruh dosa besar tidak kita lakukan. Hanya tinggal dosa kecil nih. Dosa besar ada 100 contohnya. Tinggal dosa kecil. Dosa kecil pun ternyata ya wajarlah kita bukan malaikat, jatuh lagi, jatuh. Tapi lama-lama, alhamdulillah semakin bisa diperkecil, semakin sedikit. Itulah orang bertakwa. Imannya akan semakin baik. Kemudian yang ke-10. Sebab lemahnya iman adalah tiada perencanaan dalam beramal. Nggak punya target. Tidak ada perencanaan. Gimana nih target ntar malam harus begini, ntar besok harus begini. Nggak ada perencanaan dalam beramal. Untuk dunia ada agenda-agendanya. Iya, target-target yang ingin dicapai. Tapi untuk masalah keimanan tidak ada. Ini bisa jadi menjadi sebab turunnya iman. Pokoknya asal sedapatnya aja lah. Kalau ngaji ya ngaji, ya kalau enggak. Target untuk mendapatkan tambahan-tambahan yang lebih baik dari sisi keimanan tidak dilakukan. Apakah datang ke majelis ilmu,
Gimana nih, pokoknya saya target sebulan itu saya ngaji 4 kali. Misalnya nih contoh kan, sebulan itu saya ngaji 4 kali, seminggu sekali. Mungkin dia sibuk kan, bisanya cuma seminggu sekali. Paling tidak ada perencanaan. Iya, dalam seminggu itu mudah-mudahan saya punya target, saya bisa berpuasa minimal Senin Kemis. Punya target, paling tidak bangun malam, paling tidak seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau gimana. Ada target, ada perencanaan dalam beramal. Insya Allah ini akan lebih memotivasi kita untuk bisa lebih baik. Insya Allah, coba deh. Coba diamalkan ini. Kita tulis masing-masing ya, target kita apa. Lalu dengan target-target ini yang kita ingin dapatkan, insya Allah menjadikan kita semakin termotivasi. Karena kita punya target. Besok gimana, minggu depan gimana, bulan depan gimana, bahkan hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Iman, ilmu, amal. Itu target seorang mukmin. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Iman, ilmu, dan amal. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi, cobalah kita buat target-target. Kita targetkan, insya Allah tahun depan saya jadi ulama besar. Wah, kayaknya besar susah juga ini. Targetnya jangan muluk-muluk juga sih. Ya, tahun depan nih saya samalah seperti Syekh bin Baz. Waduh, berat. Targetnya terlalu tinggi banget ya. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita punya target yang terlalu muluk-muluk ya. Nah, ini kalau sudah muluk-muluk masuk ke poin 11. Panjang angan-angan yang berlebihan. Target sih target, tapi jangan berlebihan. Kayak tadi saya katakan, tahun depan target saya harus jadi ulama besar. Al-Quran saja belum hafal, hadis juga belum tahu. Nah, ini angan-angan yang berlebihan. Kita boleh berangan-angan tentang dunia, tentang bagaimana keimanan, ilmu, dan lain-lain. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ya. Yang ke-12, habisi waktu untuk hal yang sia-sia. Apa sebab lemahnya iman? Karena banyak waktu habis untuk hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Ya, kumpul-kumpul, bicara ngelantur sana sini segala macam, nggak ada manfaatnya. Habis berjam-jam main game, atau mungkin di kafe, ngomong di kafe kan ngumpul-ngumpul berapa lama? 5 jam. Minum cuma secangkir kopi. Ini yang punya kafe ini kepengen lama banget, mau pengen diusir nih orang. 5 jam cuma minum satu cangkir kopi. Rugi dia. Ya, karena masih banyak orang lain yang pengen duduk di kafe itu. Habis waktu sia-sia. Ngobrolnya apa sih? Masalah yang tidak bermanfaat. Ini juga bisa menimbulkan lemahnya iman. Kemudian meninggalkan teladan yang soleh. Meninggalkan teladan yang soleh ini artinya kita tidak mau mendatangi guru-guru atau ustadz yang bisa menjadikan kita termotivasi. Iya, coba deh kalau kita lagi turun iman, kita ketemu dengan orang-orang soleh. Barangkali teman kita, barangkali guru kita, coba kita datangi mereka, mungkin mereka lagi ngasih taklim di suatu tempat, atau kita bertemu langsung dengan mereka, ya, bagaimana amal mereka, bagaimana ucapan mereka. Kadang-kadang itu bisa berpengaruh kepada diri kita. Bagaimana ketika menyampaikan sesuatu, ketika taklim, coba lihat bagaimana ketika Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di taklimnya, majelis ilmunya, dihadiri oleh 5.000 orang. Yang menulis, mencatat hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad hanya 500. Yang datang 5.000. Yang mencatat 500. Sisanya apa? 4.500. Mereka hanya memperhatikan bagaimana cara bicaranya Imam Ahmad, bagaimana akhlaknya ketika menyampaikan ilmu, bagaimana ekspresinya ketika dia menunjukkan kesedihan, ketakutan ketika membaca hadis. Itu saja dipelajari, dilihat. Akhirnya bertambah iman. Mereka nggak mencatat 4.500 itu. Tapi mereka melihat bagaimana ekspresinya Imam Ahmad ketika menyampaikan hadis. Mungkin ada hadis-hadis yang menimbulkan rasa takut, maka tiba-tiba dia menangis, tetes air mata, mungkin suaranya serak atau gimana caranya. Itu diperhatikan. Meneladani orang-orang soleh ketika dia memberikan kajian, atau mungkin di kehidupan sehari-hari di rumahnya, mungkin dia tahu dekat rumah dengan seorang ustadz atau orang soleh yang lain.
Ini bisa menimbulkan semangat kita, bertambah iman kita. Karena kita butuh orang lain untuk memotivasi diri kita. Ya, baik. Kemudian rumah di lingkungan yang buruk. Rumah kita di lingkungan yang buruk. Ini juga bisa mempengaruhi iman ya. Karena bisa jadi rumah kita banyak sekali di lingkungan itu orang-orang yang bermaksiat. Nah kita ini orang yang baru ngaji, baru taklim. Lingkungan kita banyak narkobanya, banyak berzinahannya, segala macam. Lingkungan rumah yang jelek ini jauh dari masjid, banyak yang nggak sholat misalnya begitu ya. Ini juga bisa menjadikan iman kita berbahaya. Yang ke-15, terlalu berlebihan dalam perkara makan, tidur, berbicara, dan bergaul. Terlalu berlebihan ya. Dalam masalah makan yang kebanyakan sampai begah ya. Makan itu sampai begah, sampai kita tuh kekenyangan yang luar biasa, berlebihan. Begitu juga tidur, terlalu banyak tidur. Ini semua bisa mengeraskan hati. Kebanyakan makan menjadikan ibadah kita jadi lambat. Timbullah penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Kenapa? Terlalu berlebihan. Bukan Allah melarang kita untuk makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Dan berlebihan dalam makan, tidur, berbicara, dan bergaul yang berlebihan, ini semua bisa mengakibatkan hati berpenyakit. Bahkan bisa mematikan hati. Makanya kalau makan jangan berlebihan, tidur jangan berlebihan, berbicara pun jangan berlebihan, dan bergaul pun jangan terlalu berlebihan. Karena ini semua berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan agama kita. Ya. Kemudian sibuk dengan dunia, istri, anak, dan lain-lain ya. Bergaul dengan teman yang jelek, ya, teman-teman yang jelek yang bisa menjadikan kita turun iman. Tidak bersabar menghadapi ujian, ya, ujian silih berganti, jangankan hilang, yang ada saja belum selesai, tambah lagi ujian-ujian yang baru. Ada 2 masalah saya Ustadz, 2 belum selesai timbul 3 jadi 5, 5 belum selesai tambah lagi 5, 10 masalah. Begitulah dunia silih berganti ujian. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, turun iman itu. Sakit yang kemarin belum selesai, tambah lagi penyakit yang baru. Masalah kemarin belum selesai, tambah lagi masalah persoalan yang baru. Apa ini dianggap biasa? Memperkuat iman? Tidak. Orang yang sudah ngaji pun ketika diberikan ujian yang bertubi-tubi, berkali-kali, bisa mempengaruhi. Makanya kita sikapi ujian tersebut dengan sabar. Dan itu hukumnya wajib. Bersabar menghadapi ujian. Itu hukumnya wajib. Kita tahu semua ini berasal, ya, terjadinya ujian dan musibah berasal dari Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang mengizinkan. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang melainkan terjadi dengan izin Allah. Ya, maka bersabarlah. Bersabar dan perkuat kesabaran kita karena pasti ada dan tidak pernah ada. Tidak pernah tidak ada. Maksud saya, ujian itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Silih berganti, mungkin anak ujian, mungkin istri, mungkin suami, mungkin masalah di masjid, mungkin masalah dengan teman-teman, mungkin masalah di kantor, mungkin masalah di mana saja. Kalau semua masalah ini kita biarkan, lalu kita tidak sabar, tidak berusaha untuk menjadi orang yang bersabar menghadapi persoalan, iman kita mudah turun. Insya Allah kita semua di sini mungkin sudah pernah merasakannya. Banyak masalah, bingung, stres, gimana ya Ustaz ya, gimana ya. Dia nggak tahu, Ustaz juga punya masalah. Cuman Ustaz nggak curhat aja sama antum. Kalau Ustaz curhatnya kemana? Kalau jamaah curhatnya ke Ustaz. Ustaz curhatnya kemana? Hah? Ke istri. Kan antum juga punya istri. Jamaah curhatnya ke Ustaz. Ustaz kalau ada masalah curhatnya ke siapa? Ke Allah. Ya antum juga bisa ke Allah. Kenapa harus ke Ustaz? Kurang lengkap Pak Ustaz. Mungkin dari Pak Ustaz ada solusi-solusi yang lain. Semua kita ada masalah. Kata para ulama, tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada. Yang bermasalah itu adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Sikap yang salah dalam menghadapi masalah, itu sebetulnya masalah. Bukan masalah yang kita hadapi, sikapnya yang salah.
Karena masalah itu memang nggak pernah hilang, selalu ada. Udah tenang nih, aman, ada lagi. Tenang, aman, ada lagi. Sampai kapan begini Pak Ustadz? Sampai kita masuk surga. Udah mati nih, berada di alam kubur, ada lagi ujian. Ada di padang mahsyar, ada lagi ujian. Begitu masuk surga, senang, nikmat, bahagia, tidak ada lagi ujian. Jadi gimana lagi? Ya sudah, Allah sudah tetapkan demikian. Bahwa memang dunia ini tempatnya ujian. Yang sudah mati pun diuji kembali. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ditanya. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Bisa nggak kita jawab? Itu ujian juga. Jadi supaya hati kita tenang dan tidak terganggu keimanan kita, maka kita harus sikapi dengan sikap yang sabar dan kita perkuat kesabaran ini dalam rangka meraih wajah Allah. Udahlah, kita sebentar kok di dunia nggak lama, dan kita yakin semua terjadi dengan izin Allah, kita minta kepada Allah. Bagaimana? Supaya kita tetap iman ini bertambah. Pernah nggak? Coba saya tanya sama antum. Pernah nggak antum mendapatkan masalah yang memang masalah itu bisa menjadikan iman turun, lalu antum berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan masalah, persoalan dan ujian yang aku hadapi ini menyebabkan turunnya imanku. Tapi naikkanlah imanku sehingga aku merasa yakin, lebih yakin kepada engkau akan pertolongan yang engkau akan berikan kepada aku. Pernah nggak berdoa seperti itu? Kita tahu ada masalah, bisa turun iman. Ada masalah, turun iman. Masalah, turun iman. Kenapa? Karena kita, putus asa, buruk sangka kepada Allah, nggak semangat lagi, gimana nih, susah banget ya, Akhirnya kita yang jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun sedikit-sedikit hilang. Yang haram-haram pun mulai diserempet-serempet dilakukan. Kenapa? Kepepet Ustadz, masalah duit nih masalahnya. Nah, itu kan karena mereka ingin mengambil jalan pintas. Kalau sesuai syariat lama Pak Ustadz kayaknya. Enakan jalan pintas nih, jalan tol. Begitu lakukan langsung kaya duitnya. Tapi kan haram. Nah, kita baca di sini, ya, di poin keberapa itu? 20 nih. Poin 20. Makan, minum, dan nafkah yang haram tuh menjadikan iman mudah turun. Siapapun manusianya di muka bumi ini, orang-orang kaya, orang banyak uangnya. Kalau andaikan mereka mendapatkan dari nafkah-nafkah yang haram, itu tidak akan mungkin bisa menambah keimanan. Perbuatan haram berarti perbuatan dosa. Ini makanan yang haram, minuman yang haram. Kami nggak makan haram, kami nggak minum minuman yang haram, cuman nafkahnya doang. Nafkahnya cara mendapatkannya dengan sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini, berkhianat, menipu, tidak amanah, berbohong. Nah, itu kan haram jadinya. Makan harta riba. Ketika mendapatkan harta haram seperti ini, lihat saja iman akan mudah turun. Nafkah itu diberikan kepada istri, diberikan kepada anak. Harta haram diberikan kepada istri dan anak, itu menjadikan kecenderungan hati untuk melakukan dosa akan lebih kuat. Kecenderungan hati untuk melakukan lebih banyak maksiat akan lebih besar. Karena apa? Akibat dari harta yang haram, nafkah yang haram yang diberikan kepada mereka. Ya. Jadi yang poin 19 tadi belum ya. Sering menyendiri, jarang bergaul. Di rumah aja, jarang bergaul. Ini juga berbahaya karena bisa jadi peluang setan mudah untuk mengganggu seseorang ya. Hendaknya kita bergaul dengan orang lain yang baik-baik supaya kita bisa terwarnai lebih baik. Yang ke-21, jarang merasa diawasi oleh Allah. Iman turun karena jarang merasa diawasi oleh Allah. Lupa bahwa Allah melihat, Allah mengawasi, Allah memantau, Allah mengetahui. Malaikat pun mencatat, lupa barangkali dengan pengawasan Allah dan para malaikat. Sehingga iman pun mudah turun dan akhirnya melakukan perbuatan mungkar. Yang ke-22, tidak ikhlas dan cinta popularitas. Bagaimana iman bertambah kalau niatnya enggak ikhlas karena Allah? Ya, maka siapapun yang tidak ikhlas, adanya riya, sum'ah, ujub, sombong, hatinya kotor, tidak ikhlas, dan tujuannya cinta, ingin terkenal, ingin populer, ingin viral. Melakukan berbagai macam cara supaya viral, supaya heboh, banyak followers yang nanti masuk ke akun
sosmednya. Makin banyaklah orang yang datang. Buat gimana caranya supaya heboh. Buat konten-konten yang menjadikan orang itu penasaran. Padahal itu tidak sesuai dengan syariat. Nah ini na'udzubillah. Niatnya bukan karena Allah. Imannya akan mudah turun. Kemudian yang ke-23, tidak memperhatikan kualitas amal ibadah yang sering dilakukan. Nah ini juga mungkin perbuatan kita ini. Tidak memperhatikan kualitas amal ibadah yang sering dilakukan. Artinya gini, sudah sholat, misalnya sholat ya, udah sholat belum? Udah. Yang penting udah, tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Ini kadang-kadang kita seperti itu. Sholat subuh udah. Tadi asar sudah? Udah. Bagaimana kualitasnya? Ya pokoknya udah selesailah kewajiban saya. Yang penting udah sholat, gimana-gimana terserah kepada Allah. Ya memang Allah yang menilai, bukan kita. Tapi kan kalau kita tidak ada usaha untuk menjadikan ibadah sholat itu berkualitas, ibadah yang berkualitas, yang keikhlasannya semakin baik, sesuai sunnahnya semakin baik. Tentunya ini dikhawatirkan amal tidak diterima. Hanya sekedar mencukupkan udah sholat, udah. Ini bisa menjadikan iman mudah turun. Karena tidak ada usaha dia untuk menjadikan amal itu lebih baik. Para ulama saja terdahulu sampai hari ini, ketika mereka sudah beribadah dengan ibadah yang sangat banyak, itu mereka masih menangis. Padahal mereka sudah berkualitas tingkat ibadahnya. Kenapa? Saya takut ibadah sholat saya nggak diterima. Sudah sholat, sudah puasa. Ya, mereka sudah berzikir, bersedekah, tapi mereka takut. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat ke-60? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Al-Mu'minun 60. Apa kata Allah? Orang-orang yang melakukan suatu perbuatan, lalu mereka takut setelah melakukan perbuatan tersebut. Karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Setelah sholat, takut. Setelah puasa, takut. Apakah itu maksudnya? Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah maksud ayat ini orang yang habis mencuri, berzina, atau minum minuman keras? Setelah melakukan mencuri, dia takut kepada Allah. Setelah berzina, takut kepada Allah. Setelah minum minuman keras, dia takut kepada Allah. Apakah maksudnya itu? Karena Allah mengatakan orang yang habis melakukan suatu perbuatan, lalu dia takut setelah selesainya perbuatan itu. Karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, la ya bintas Siddiq. Bukan itu maksudnya, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Mereka ini, kata Rasulullah, adalah orang yang sudah sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, sudah melakukan amal sebaik mungkin, tapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Itu maksud ayat itu, kata Rasulullah. Mereka sudah bagus ibadahnya, kualitasnya sudah bagus, tapi ada perasaan takut kalau ibadah gak diterima. Orang yang seperti ini yang menjadikan iman menjadi naik. Karena takut setelah beramal, mereka memperhatikan kualitas ibadah itu. Tapi kalau orang yang ya setelah beramal, ya jelas lah, masa gak diterima sih selevel aneh. Anda kan tinggi sekali imannya, surga udah jelas kok. Ya, orang seperti ini akan mudah turun imannya ya. Kemudian yang ke-24, nah ini perlu dimiliki ya, Afwan nih yang masih jomblo. Sebab lemahnya iman adalah tidak memiliki pasangan hidup yang soleh atau solehah, yang akan bisa membantu mengingatkan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang ikhwan gak punya istri, yang akhwat belum punya suami. Ini juga bisa menjadikan lemahnya iman. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa saling menasehati, saling mendorong, saling mengingatkan, menasehati, mendakwahi, dan memperbaiki. Karena kalau kita sebagai suami, kadang-kadang kan malas barangkali. Istri ingatkan, ayo dong mas, kita bangun malam mas. Ayo dong kita puasa nih, puasa Senin Kemis. Ya, istri mengingatkan, apalagi yang mengingatkan banyak istrinya. Mulai deh. Apalagi yang mengingatkan bukan satu kan. Istri kedua ngingetin, istri ketiga ngingetin, istri keempat ngingetin. Kan? Makin semangat kan dia. Betul nggak? Kalau itu aja bener. Kalau ini aja kayaknya semangat nih. Langsung bertambah iman Pak Ustadz. Kalau satu tuh emang lemah iman.
Kalau 2 langsung bangkit, itu teori doang. Ya, ibu-ibu marah tuh. Jadi kalau memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah ya, bukan sembarang pasangan hidup. Insya Allah ya, istrinya lagi turun iman, suami mengingatkan gitu kan. Ajak bangun malam, bahkan apa? Dipercikkan air di wajahnya. Masya Allah, kan ada hadisnya itu. Diajak istrinya untuk bangun malam. Istri juga begitu, ayo lu mas, gak bisa juga dipercikkan wajahnya dengan air tadi di waktu malam. Akhirnya suami pun bangun sama-sama, mereka salat berjamaah. Nah ini, maka lengkapi kita dengan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Yang terakhir, yang ke-25, obat ya, yang mesti kita pahami semua ini. Sebab lemahnya iman adalah jarang berdoa agar istiqomah dan beristighfar. Ya, jarang berzikir dan jarang berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Bisa jadi ini sebabnya ya. Karena jarang berdoa tentang istiqomahnya itu. Atau jarang minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita istighfar, banyak bertaubat, Allah akan jadikan kita akan lebih baik. Istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaih, yumatti'kum mata'an hasanah. Coba lihat di awal-awal surat Hud. Surah Hud, surah 11, ayat berapa tuh ya? Saya lupa ya. Coba lihat, bantu saya dong, surat Hud. Ayat berapa di awal-awal ketika Allah mengatakan, ayat ketiga kalau tidak salah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ayat ketiga ya, benar. Ya, barakallahu fiik. Yumatti'kum mata'an hasanah. Mintalah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan kepada kamu kenikmatan yang banyak. Yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalim musamma. Allah berikan kepada kamu nikmat yang banyak nanti. Nikmat yang baik. Sampai pada waktu yang Allah tentukan. Nah, nikmat yang baik. Salah satunya apa? Nikmat yang Allah berikan. Tambahan iman. Akibat banyaknya istighfar dan taubat yang kita lakukan, begitu juga kita banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau tidur baca ayat kursi. Ya. Nanti juga selesai sholat kita juga baca ayat kursi dan lain-lain. Banyaknya ta'awud, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un dan seterusnya. Nah, ini semuanya bisa dengan izin Allah karena terbentengi iman kita, syaitan susah menggoda sehingga iman itu semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan. Demikian ya, saya bahas cepat ya, karena waktu kita terbatas. 25 poin yang saya ketahui, 25 sebab lemahnya iman. Dan ini masalah saya dan Anda. Kita sama-sama manusia. Karena pernah naik, pernah turun. Cuman bagaimana caranya untuk antisipasinya yang mesti kita pahami. Dan sebab-sebab lemahnya iman ini mesti kita jauhi semuanya. Supaya iman kita semakin lebih baik. Kita masuk soal jawab ya. Yang pertama, mohon izin menanyakan doa yang dibaca agar dapat menjaga iman. Ketika sedang baik iman kita dan juga ketika iman sedang turun. Doanya apa? Ya, doa banyak sekali ya. Di dalam buku-buku doa juga banyak yang Rasul contohkan agar iman kita ini selalu baik. Di antaranya salah satunya yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, doanya itu ada di buku, di Telegram saya kasih tahu ya. Doa tentang masalah keimanan. Yaitu antum lihat di Telegram saya atau di Instagram ada contoh doa yang bisa kita baca berkaitan dengan keimanan. Artikel di tanggal 28 September setahun yang lalu. 28 September judulnya 10 amalan agar bersama Nabi SAW di tingkatan surga Firdaus. 10 amalan agar bersama Nabi SAW di tingkatan surga Firdaus.
Nah, di sini saya sebutkan 10 amalan, di antaranya adalah kita berdoa agar kita bisa bersama Nabi di surga Firdaus. Dan doa itu ada di poin yang ke-9. Ya, Afan ya. Kalau antum nggak punya Telegram bisa dicari di Instagram ya. Judulnya sama, 10 amalan agar bersama Nabi SAW di tingkatan surga Firdaus, tanggal 28 September. Nah, di sini contoh doanya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Kenikmatan yang tidak pernah habis. Dan juga dapat menyertai Nabi Muhammad SAW di sorga yang tertinggi dan kekal. Ya, ini athar ya, athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini doa yang beliau baca. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas. Selalu dalam kondisi yang baik. Iman yang selalu menjadi baik. La yartaddu. Kenikmatan yang tidak pernah habis. Selalu yang diminta kepada Allah kenikmatan. Dan juga aku mohon kepadamu bisa menyertai bersama dengan Nabimu Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi dan kekal. Ya, ini salah satu contoh saja doa tentang masalah keimanan. Kemudian yang kedua, izin bertanya, apakah jika orang yang mengidap penyakit mental dapat dikatakan lemah imannya? Orang yang mengidap penyakit mental, apakah dapat dikatakan lemah imannya? Penyakit mental seperti apa sih? Stres. Orang yang stres, penyakit mental itu. Apakah orang yang stres dapat dikatakan lemah imannya? Kalau stresnya berlebihan, bisa kita katakan lemah imannya. Karena manusia ini lumrah ya, manusiawi kalau dia pernah bingung, pernah resah, pernah gelisah. Wajar, kita manusia bukan malaikat. Cuma kalau berlebihan, nah itu tidak wajar. Memikirkan sesuatu gimana ya? Ya bisa, boleh-boleh jadi. Dia ada persoalan, dia belum tahu jalan keluarnya. Gelisah, galau, bingung, resah. Biasa. Stres, mungkin ya kalau sampai stresnya berat, stres yang berat sampai mengganggu keimanan, ya jelas ini berbahaya. Terlalu berlebihan dalam memikirkan persoalan, bisa menurunkan iman. Kalau memang maksudnya itu ya, penyakit mental itu maksudnya karena terlalu berat menghadapi suatu masalah, ya sampai dia stres berat, apakah bisa dikatakan lemah imannya? Iya, bisa juga. Orang itu jadi lemah imannya gara-gara persoalan yang dihadapi. Atau dia termasuk lemah imannya, begitu aja kok stres banget sih. Kan kita ini sebentar Pak, gak usah terlalu berlebihan lah. Antum masalahnya gak seberapa dibandingkan orang lain. Ini faktor lemah iman, bisa kita katakan mereka sedang lemah iman. Coba deh kita ngaca, kita pergi ke rumah sakit, kita lihat di rumah sakit tuh, orang yang sakit tuh lebih banyak, yang lebih parah dibandingkan kita. Kita baru cuma pilek-pilek doang, langsung aduh gimana nih, langsung turun iman. Ya cemen. Baru masalah pilek doang, coba kita ke rumah sakit, yang patah ini, yang rumah sakit yang ini, yang kanker, yang sakit jantung, yang wah. Tapi mereka kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang masih kokoh, tegar gitu loh imannya. Padahal ujian yang Allah berikan kepada mereka lebih berat dibandingkan kita. Ya, jadi kalau itu yang dimaksud bahwa penyakit mental dapat dikatakan lemah imannya, iya. Kalau memang terlalu berlebihan dalam menyikapi masalah. Sudahlah, tidak ada masalah dengan masalah. Semua pasti kita pernah menghadapi masalah. Yang bermasalah itu adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Masalah pasti ada dan tidak pernah selesai. Tidak ada masalah dengan masalah karena masalah itu pasti ada dan akan datang silih berganti. Hari ini bagus, besok coba. Nauzubillah, kita nggak mau ada masalah, kita nggak mau ada musibah, kita berlindung kepada Allah. Tapi ketika sudah datang,
Ketika sudah datang gimana? Ya sudah, gimana lagi? Sikapi saja masalah tersebut dengan tenang. Ya, kita tahu ini terjadi semua dengan izin Allah. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah, kita cari solusinya. Bagaimana jalan keluarnya? Belum selesai, ada lagi masalah berikutnya. Kenapa jadi banyak masalah nih? Jangan-jangan terlalu banyak masalah. Jangan-jangan kita ini ada orang yang jauh dari agama. Sehingga Allah jadikan kita bercerai-berai urusannya. Tapi orang yang memang memandang dunia itu kecil, barang siapa memandang dunia itu kecil, dan akhirat itu besar, dunia itu kecil, Allah itu besar. Dunia bukan segala-galanya, justru akhirat itulah segala-galanya. Insya Allah, Allah akan berikan kekayaan di hatinya. Mangkana yuridu, mangkana barang siapa yang obsesinya, tujuan terbesarnya adalah dunia, apa kata Rasulullah? Allah akan cerai-beraikan urusannya. Stres terus dengan masalah dunia, karena tujuannya obsesinya dunia. Tetapi barang siapa yang tujuannya akhirat, maka Allah kumpulkan segala urusannya, Allah mudahkan segala urusannya. Kalaupun ada masalah, tapi Allah berikan jalan keluar. Ingat apa kata Allah? Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi atas masalahnya semua dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di waktu iman kita lagi lemah dan turun? Supaya istiqomah, ketika turun, supaya istiqomah iman ini jadi lebih baik, tinggalkan semua yang 25 ini, udah gitu aja tinggal dibalik. Gitu aja kok repot. Supaya kita istiqomah, ketika iman turun gimana nih? Supaya kita bisa istiqomah menjadi lebih baik lagi, tinggalkan semuanya. Penyebab-penyebab lemahnya iman, tinggalkan semua. Insya Allah kita istiqomah. Jangankan semua deh. Ini kan 25 nih. 24 aja. Gak bisa 24, 23 aja. 20 aja. 10 aja. Insya Allah berpengaruh semua ini. Kalau kita tinggalkan ya hal-hal yang menyebabkan lemahnya iman, kita tinggalkan. Insya Allah naik dia. Itu aja. Insya Allah. Nanti antum bisa buktikan. Semua ini kita tinggalkan karena inilah yang menjadikan kita sering ya tidak semangat, sering futur, ya menjadi orang yang malas, menjadi orang yang tidak mau mengerjakan jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun akhirnya ditinggalkan. Ya ini semua faktor iman ya. Dan kalau kita mengamalkan amal-amal saleh, iman pun akan bertambah. Coba terakhir, Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-66. An-Nisa ayat ke-66. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tathbita. Seandainya, kata Allah nih, seandainya mereka melaksanakan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari, seandainya mereka mengamalkan pengajaran-pengajaran, ilmu-ilmu yang telah mereka pahami, diamalkan, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Tuh, Allah yang mengatakan, ini amalkan. 25 ini, 25 sebab lemahnya iman, ya. Hal-hal yang seperti ini semua ya kita jauhi. Jangan sampai kita melakukannya. Kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipahami, yang telah dipelajari, kata Allah, itu lebih baik bagi mereka. Wa asyadda tathbita. Dan itu akan lebih menguatkan iman. Tapi kalau sebab-sebab ini lemahnya iman, ternyata justru kita pelakunya. Berarti kan ya hasil ngajinya keliru ya. Berarti termasuk orang-orang yang tidak mengamalkan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Akhirnya iman bukan semakin baik, semakin kuat, justru semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dan kalau kita lihat orang yang murtad keluar dari Islam, tentunya mereka termasuk mengamalkan nomor 1 sampai 25 ini. Mungkin yang nomor berapa kita nggak tahu, tapi yang jelas mereka ada melakukan di antara ini, yang murtad. Atau bukan murtad deh, mungkin mereka masih muslim, tapi muslimnya ya Allah ya, jauh dari agama ini, jauh dari ibadah-ibadah. Nah coba lihat, tentunya penyebabnya ada di antara 1 sampai 25 ini. Atau mungkin kita yang udah ngaji, udah taklim,
Jangankan murtad, jangankan muslim yang munafik, yang tidak beribadah. Kita yang udah ngaji. Kadang juga turun iman, naik turun, turun. Nah ini coba evaluasi. Jangan-jangan coba lihat nomor 1 sampai nomor 25. Ada poin-poin yang ada di sini. Nah ya, jadi yang baik-baik ya kita amalkan, yang jelek-jelek kita jauhi. Insya Allah, Allah katakan tadi janjinya apa? Kalau mereka seandainya mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Kita mengamalkan ilmu bukan sekedar koleksi, bukan sekedar catatan, bukan sekedar pendengaran. Tapi sama-sama kita mengamalkan ilmu ini supaya nanti wa asyadda tathbitah, supaya iman kita semakin kuat, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.